Dr. Anlo, terima kasih sebelumnya waktunya sudah disempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan saya dan Mams di Teman Bumil. Ini pertama kali kita ketemu, Dok. Mungkin dokter ingin berkenalan juga dengan para Mams yang di sini sebelum kita memulai topik kita malam hari ini seputar berat badan yang susah naik di masa MPASI, Dok. Iya, jadi hari ini kan senang banget nih kita mau ngobrol-ngobrol nih Teman Bumil sama Happy Baby mengenai MPASI, karena itu masalah hampir masalah semua ibu kali ya. Begitu MPASI mereka ngeluh, kok berat badannya kagak naik-naik. Iya. Gitu. Iya. Nanti kita langsung tanya jawab atau mau kita jelasin sedikit dulu ya? Boleh dijelasin sedikit dulu, Dok, biar pemanasan sambil nunggu pertanyaan dari Mams terkumpul ya, Dok ya. Iya, boleh. Jadi kenapa sih sebenarnya mereka mengeluh kok bayi saya berat badannya susah naik? Jadi kita harus tahu basicnya nih, teori mengenai kenaikan berat badan bayi yang normal, gitu. Jadi kita bagi secara setiap 3 bulan ya. Jadi 0 sampai 3 bulan berat bayi harusnya naik 750 gram minimal. 3 bulan sampai 6 bulan dia harus naik 600 gram tuh per bulan. Setiap bulan. Begitu dia MPASI, itu kan bulan ke-7 ya, bulan ke-7 sampai ke-9 itu memang cuma naiknya sedikit, cuma naik minimal 450 gram. Jadi kemudian bulan ke-9 sampai ke-12 itu cuma naik minimal 300 gram gitu per bulannya. Jadi kadang-kadang apakah benar berat badan yang tidak naik ini masalah atau memang normal? Karena kalau kita lihat grafiknya ya, ternyata kalau dibandingin dengan waktu bayi, memang kenaikan berat badan itu sedikit melambat gitu. Jadi itu masih normal. Nah, yang moms and dads perlu tahu adalah gimana sih cara ngeplot berat badan ke grafik. Karena kan udah tahu nih berat badannya kok naiknya sedikit ya. Habis itu, mom sama dads harus ngeplot ke kurva, ke grafik yang ada di KMS atau di buku-buku KIA. Setiap rumah sakit mereka punya buku KIA. Nah, mereka harus ngeplot. Kalau sudah diplot dan ternyata memang ditarik garis ternyata mendatar atau menurun, nah itu nggak normal, harus dibawa ke dokter spesialis anak. Itu pertama. Jadi mereka harus tahu ya berat badan yang susah naik ini normal atau enggak. Itu prinsip pertama. Kedua, prinsipnya adalah berat badan tidak naik itu cuma 2. Satu, asupannya kurang optimal. Bisa karena si mom sama dads ini tidak tahu, atau yang paling sering di Indonesia ini karena mereka tidak mampu. Mereka nggak mampu membeli bahan-bahan yang berkualitas. Tapi jangan sampai mereka nggak tahu, karena kan sayang. Punya uang tapi kok nggak tahu gimana sih cara milih yang berkualitas, kan sayang banget. Nah, itu yang bikin asupannya kurang. Yang kedua adalah infeksi. Di Indonesia ini masalah infeksi banyak. Karena ada infeksi mereka kebutuhan energi yang meningkat, makanya dia berat badannya susah naik. Prinsipnya cuma 2 itu. Nah, cuman memang panjang sih. Iya, panjang kalau dibilang asupan kurang optimal. Banyak tuh sebabnya, mulai dari anaknya giginya tumbuh, anaknya lagi sakit, atau GTM. Nanti di atas tahunnya GTM tuh pasti ada lagi bahasannya ya, GTM. Gitu. Tapi prinsipnya cuma 2, asupannya nggak optimal atau ada infeksi ya. Iya. Dan infeksi itu manifestasinya bisa beda-beda ya, Dok. Ada yang TB, ada yang macam-macam ya, Dok ya. Dan itu baru ketahuan biasanya kalau anaknya sudah kelewat kurus biasanya gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Makanya itu dia, balik ke yang aku jelasin pertama. Dia harus ngeplot berat badannya ke kurva. Kalau mulai nggak normal, mulai mendatar atau menurun, itu bawa aja ke dokter. Biar dokternya bantu cari tahu kenapanya. Oke. Nah, tadi kan dokter sudah dengan jelas bilang kalau ketika berat badan dan tinggi badannya diplot ke kurva, itu menurun atau mendatar itu adalah tanda bahaya. Nah, selain tanda bahaya yang
lain itu ada nggak sih dok yang bisa kelihatan, misalnya si kecil suka diare atau mungkin dia terlihat lemas atau apa? Ada tanda-tandanya nggak sih dok kalau udah sinyal bahaya berat badan si kecil nggak sesuai usia? Ada nggak dok? Kalau tanda bahaya berat badannya ya, kalau dari saya sih, begitu dia sudah dikatakan failure to thrive, gagal tumbuh, itu udah tanda Iya. bahaya. Oke. Kenapa? Karena begitu dia dibilang gagal tumbuh, IQ-nya berkurang dong. Kalau IQ berkurang Oke. kan menurut saya bahaya. Bagus Iya, kalau iya. kalau modal dia misalnya IQ-nya 140, jenius, ya berkurang 5 poin, tak apa-apa. Iya. Ya, tapi kalau dia IQ-nya modalnya 90, berkurang 5 poin, nanti kasihan dong anaknya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau kalau ngomongin berat badan, begitu sudah dikatakan gagal tumbuh, itu tanda bahaya. Oke. Dan itu efeknya selain ke IQ kemana lagi sih dok sebenarnya? Kalau masalah berat badan yang gagal tumbuh ini tentu ngomongin IQ sama tinggi badan. Nanti kan Iya. eh, dia jadi pendek atau kita bilang stunting lah. Iya. Iya, iya. Dan itu panjang banget ya dok efeknya ya. Iya, sayang Iya. nggak bisa irreversible, jadi nggak bisa balik lagi. Oke. Dan itu biasanya ketahuannya udah telat gitu ya dok. Jadi kayak mau balik ke waktu dulu juga nggak bisa, dan ngejarnya juga sebenarnya kurang optimal gitu ya dok ya. Betul, betul banget. Pas Oke. banget loh, Nah dok. Mbak Ira. Tadi saya di rumah sakit tuh Hmm. ada pasien 1 tahun cuma 6 kilo. Jadi Waduh. sayang, sayang baru baru ketahuan pas umur 1 tahun kan sayang banget. Oke, oke, oke. Itu kalau bisa kayak gitu tuh biasanya karena apa sih dok? Apa karena benar-benar murni ibu baru yang nggak paham harus ngapain atau gimana dok sebenarnya? Nah, itu dia. Kan prinsipnya cuma dua ya. Kita harus cari dua itu. Apakah Iya, iya, asupannya kurang optimal mengenai ibunya. Jadi kita nggak akan ngeliat tuh dia makannya apa aja, berapa banyak. Itu dokternya akan cari tahu. iya, Atau yang iya, kedua, ada infeksi atau penyakit-penyakit lain yang bikin dia menghabiskan energinya. Bukan hanya iya, infeksi iya. kayak TBC loh, tapi kayak penyakit jantung bawaan juga kan juga bisa Hmm, meningkatkan konsumsi energinya. Jadi dia akan iya, cenderung kecil. iya, 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 benar-benar. Ya, oke dok. Ini ada anggapan nih kalau anak sudah bisa gerak atau udah aktif berlari dan dia sudah bisa motor kasarnya istilahnya udah berkembang dengan baik. Hmm. Jadi dia dianggap pasti akan lebih tinggi dan nggak apa-apa kalau nggak usah gemuk. Jadi dianggapnya itu cuma kayak tinggian nggak apa-apa, nggak nambah berat badan atau nggak gemuk tuh nggak apa-apa. Nah sebenarnya ini benar atau enggak sih dok? Karena banyak banget ibu yang percaya kan anaknya sudah bisa jalan jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak gemuk seperti dulu gitu dok. Sebenarnya betul, itu betul. Karena eh, setelah 6 bulan ternyata kadar lemak. Halo, halo. Sorry. Halo dokter. Ya, jadi itu ada benernya. Karena apa? Karena setelah enam Iya, bulan kadar lemak si bayi ini akan berkurang sehingga bayi itu akan terlihat lebih lebih kurus dan iya, lebih memang lean ya istilahnya ya dok ya ya. lebih lean dan dia memang aktif bergerak yang akan meningkatkan konsumsi energinya. Jadi memang Iya, dia agak terlihat lebih kurus, tapi tentu saja balik lagi, mom sama dad harus tahu cara ngeplotnya. iya, Begitu kelihatan iya. lebih kurus ya, kita lihat dong, kita plot. Kalau masih sesuai dengan grafiknya, ya nggak apa-apa. Oke, iya, iya benar. Jadi sebenarnya untuk soal pertumbuhan si kecil ini jangan dilihat cuma dari kasat mata ya dok, tapi pastikan ada data medisnya dan sudah diplot ke kurva pertumbuhan yang memang itu jadi pacuan atau patokan kita untuk tahu nih si kecil tumbuh dengan baik atau enggak gitu ya dok ya. Yes, betul banget. Iya, dan mumpung juga sama Dokter Arnold yang sering kerja sama teman Bumil, kan di teman Bumil juga ada fitur untuk fitur grafik untuk ngeplot nih berat badan dan tinggi badan si kecil sesuai gak dengan usianya. Jadi begitu ke dokter kalau tahu ada masalah langsung aja tunjukin nih grafiknya yang sudah dicatat di teman Bumil gitu ya dok ya. Betul. Oke, dokter ini kayaknya udah cukup nih pemanasan kita karena para mom sudah mulai bertanya seputar topik kita malam hari ini. Kenapa sih berat badan si kecil susah naik padahal udah mulai MPASI? Saya mulai bacakan satu-satu aja ya dok ya. Boleh, boleh.
Oke, dokter. Sebelumnya pertanyaannya adalah dari Mams Vika. Dok, mau tanya dong, bayi saya kan alergian. Apakah mulai MPASI dari menu tunggal dulu atau langsung lemak? Wah, ini kalau langsung lengkap maksudnya. Jadi ini kalau soal ngomongin MPASI pasti ada sebutan menu tunggal atau menu lengkap. Nah, ini mungkin boleh dilurusin dulu, Dok. Ya, itu sempat ngetren sekitar setahun atau 2 tahun lalu kali ya, menu tunggal, menu 4 bintang. Iya. Sebenarnya nggak terlalu pas gitu istilahnya. Dan sekarang memang yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak itu tidak ada menu tunggal. Iya. Jadi harus lengkap tuh, menu lengkap kita bilangnya. Dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, itu harus lengkap. Iya. Kemudian kalau anaknya alergi, gimana dong? Apakah harus menu tunggal atau boleh kita coba nih kasih ikan atau kasih telur? Iya. Nah, balik lagi sebenarnya kalau alergi itu kan taunya gimana? Taunya kan dicoba dulu ya. Iya. Iya, benar. Nggak tahu alergi Kalau kalau nggak bakal dicoba gitu ya, Dok ya. iya, kalau nggak dicoba nggak akan tahu alergi atau enggak gitu. Kalau dulu memang ada teori kalau Iya. dia bakat alergi, tunda deh makanan-makanan kayak ikan gitu di atas tahun. Tapi sekarang enggak. Semakin cepat kita mengenalkan makanan yang kita bilangnya alergenik, Iya. itu malah membuat si anak lebih toleran gitu. Jadi memang harus diperkenalkan sejak mulai empasi, kalau bisa perkenalkan gitu. Oke. Makanan-makanan seperti ikan, telur. Tapi begitu dicoba, oh dia makan ini nih alergi, oh itu harus di stop dulu untuk jenis Oke. makanan itu. Nanti Oke. setelah 6 minggu boleh dicoba lagi. Oke. Oke. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya teori barunya adalah gitu ya, Dok. Jangan takut si kecil alergi karena kita pun juga nggak tahu dia alergi atau enggak tanpa dipaparkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya katanya dulu putih telur atau kuning telur, tunggu nanti beberapa waktu, sebenarnya malah boleh diberi di saat MPASI pertama kali ya, Dok ya, atau Yes, mungkin di 6 boleh. bulan ya, Dok. Boleh.